Sebetulnya sih kemarin saya nemenin Bekti. Kemarin tuh berarti di hari Selasa ya. Di hari Selasa malam saya janjian ketemuan sama Bekti di RSPAD Gatot Subroto. Karena memang saya terima info bahwa Bekti akan menjalani operasi kembali, tapi bukan di kasus yang sama. Kalau yang sebelumnya kan mata, sebelumnya dia mata yang kanan, lalu yang kiri gitu. Itu semua udah beres, all clear, jadi nggak ada apa-apa. Nah kalau semalam saya antar, saya ada syuting juga buat YouTube-nya kami gitu. Terus dapat info memang kemarin itu diantarnya Bekti ke rumah sakit karena memang ada tindakan di Rabu pagi tadi gitu. Problemnya memang Bekti itu kan punya masalah sinus udah lama banget. Udah lama banget ya punya sinus dari zaman sebelum musibah di Desember. Udah lama dia memang srot gitu. Tapi mungkin kalau dugaan kami itu karena setelah musibah yang kemarin di Desember, mungkin ketahanan tubuhnya juga tidak sama seperti dulu, jadi lebih sensitif. Jadi tadi pagi dilakukan operasi. Kalau untuk detail medisnya saya nggak terlalu tahu persis, tapi yang saya dengar gitu bahwa Bekti ada masalah di sinus dan ada diambil kista di yang pokoknya berhubungan dengan THT, karena semuanya itu berhubungan dengan telinganya Bekti juga jadi agak kurang bisa mendengar dengan jelas gitu. Terus yang pasti sih hidungnya ada yang tersumbat, mungkin jadi dari pengumpulan di sini kali ya, jadi akhirnya ada timbul kista. Nah tapi puji Tuhan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, kistanya sudah diambil, ya tinggal sekarang pemulihan. Memang agak makan waktu lama sih, aku cek dulu ya, tadi aku dapat info proses tindakannya memang nggak sebentar, jadi bukan tindakan operasi singkat gitu. Sebentar aku cek. Maaf ya kak, dari jam, bentar ya bu, masuk ruangan 11, sekitar 2-3 jaman sih, lumayan lama tadi tindakannya gitu. Oh iya operasi centil lagi, cuman kayak suami aku kan juga ada sinus tapi cuma kayak disedot biasa gitu, bukan operasi besar. Tapi kalau tadi tuh kayaknya memang harus bius total gitu, karena ya pernafasan kali ya, jadi ya bukan operasi kecil. Udah sadar berarti kondisi? Kalau tadi belum, jadi belum pulih. Waktu saya hubungan sama manajernya yang ada di rumah sakit Roy, kan aku minta di-update terus, di info udah masuk kamar operasi, terus udah selesai 2-3 jam kemudian udah balik tapi belum pulih tadi, belum bisa diajakin ngobrol. Oh ya udah, tapi masih suka ngigo. Oh ya udah, jadi aku juga hari ini memang sengaja untuk nggak kesana dulu, nggak ngecek supaya dia lebih pulih aja gitu nantinya gitu. Pemulihannya berapa lama sih? Aku kalau itu mungkin lebih tanya ke dokter kali ya, karena kan itu masalah THT kan, hidung, pernafasan, aku kurang gitu tahu persis. Cuman ya hari ini aku memang sengaja nggak kesana supaya dia bisa, itu dapur orang pak, saya nggak tahu. Tapi ada yang menarik juga, tadi bertemu juga dengan Kadila di sana ya Pak? Ya, kemarin, tadi malam. Ya? Ya, tadi malam. Kemarin itu ikut menyuapi makan juga. Ya, wajar lah. Wajar kali kalau ada cewek lain tuh baru nggak wajar. Wajar lah, wajar. Ada Dila, ada anak-anak juga kok. Ada Daphne, ada Abel, ya kan bapaknya ya sakit ya gitu. Justru kalau nggak ada malah saya bisa ngamuk sama Bekti. Nggak ada, Dila nggak ada gitu. Tapi ternyata pada saat semalam saya datang, ada Dila, ada anak-anak, saya peluk mereka gitu. Terus saya sempat tanya, Daphne, Abel, ini ayah mau operasi lagi gimana? Ya biasa aja, karena udah sering kali operasi. Jadi ya kata anak-anaknya, ya udah biasa aja nanti dia, yang penting ayah cepat pulih lagi. Malah mereka datang bersama-sama kok. Waktu pas tiba di rumah sakit, mereka juga bukan datang sendiri, dan mereka datang bersamaan. Jadi kalau aku sih ngeliatnya gini ya, apapun bentuk yang sudah terjadi saat sekarang atau apapun rencana mereka, ya udah sih sesuatu yang baik ya kita doakan buat hal yang baik gitu. Jadi jangan dikasih sumbu-sumbu buat dibakar supaya kenapa nih. Sesebel-sebelnya kita sama sesuatu, sesebel-sebelnya sama kita sama seseorang, itu kan bukan urusan kita ya. Jadi menurut gue kalau mereka berhak untuk bahagia, ya biarkanlah. Berarti mereka memang jaga sekali hubungan walaupun statusnya sudah. Sepertinya demikian, dan menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Maksudnya gini, ada tendensi yang kurang menyenangkan pada saat kejadian yang Bekti sakit, terus ada huru hara sedikit, terus langsung menyudutkan
pihak Dila begini, Bekti begini. Ya udah sih, setiap manusia nggak ada kertasnya bersih. Setiap manusia, gue aja mungkin tinta cuminya banyak banget, minyak jalan tanya juga banyak banget. Tapi ya udah sih, kalau itu bisa bikin mereka bahagia. Kadang orang juga bisa bikin salah bikin statement, salah bikin keputusan, salah bikin kesalahan gitu. Ya udah sih, kalau sekarang mereka ingin membuat sesuatu yang lebih baru, ya udahlah. Tapi kondisi Inbaknya sendiri tuh Kak, Ya, sekarang operasi kan ya, itu ada pemulihannya sih, kayak maksudnya harus nggak boleh aktivitas gitu atau nggak boleh MC dulu. sejauh ini kalaupun Bekti sudah kembali pelan-pelan menjalani aktivitasnya dia gitu, itu sudah seizin dokter sih. Jadi dokter juga dari pihak dokter kan, Roy manajernya juga kan pasti akan menanyakan sudah boleh belum ada aktivitas kembali. Boleh, tapi nggak seperti dulu 100%. Jadi misalnya kalau hari ini Bekti ada kegiatan satu gitu ya, nggak bisa kayak dulu tuh estafet maraton, abis kesini. Jadi kalau hari ini ada satu kegiatan ya udah cukup satu gitu. Dan Bekti pun juga kan fisiknya nggak sekuat dulu, jadi aduh capek deh. Nah yang gue sebelin kadang Bekti tuh suka rese. Kalau dia lagi males atau gimana gitu ya, Bekti abis ini nih ya, aduh aku udah capek Tendi gitu. Kadang gue nggak bisa beda dia beneran apa enggak. Kalau suka rese itu orang, tapi ya paling tidak kalau soal Bekti beraktivitas kembali itu memang sudah diizinkan. Kalau enggak lah pasti kita akan lebih repot ya kan, tuh tanggung jawab dengan nyawanya orang ya, nyawa Bekti. Jadi ya sudah bisa kembali aktivitas normal. Cuman memang mungkin bertepatan dengan si sinus ini yang sebetulnya udah ada dari dulu, ini lagi pecahnya nih sekarang ini. Begitu dari dulu lagi, dari sebelum kejadian pecah pembuluh darah otak tuh, dari dulu memang sering kan kalau sinus kan kayak alergi dikit dia bengkak gitu. Karena suami gue juga gitu, bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu harus disedot. Cuman kan case-nya beda-beda ya, sinus seseorang pasti kan beda. Tapi kan pembawaan Kak Devi tetap lucu aja gitu bawaannya. Ya udah dari lahir begitu ya dia. Obrolannya apa sih tuh pas ketemu bertiga sama Kak Dila juga tuh? Obrolan apa gimana maksudnya? Gimana gitu kalau di sana? Ya yang aku lihat sih ya mereka ya sayang-sayangan aja gitu. Jadi nggak ada yang kaku-kakuan karena udah lama nggak ketemu misalnya. Ya mereka berjalan natural, itu kan nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa cuma depan kamera, lo harus A, lo harus B, lo harus C. Itu nggak bisa di build up. Jadi apa yang terjadi yang kemarin aku lihat ya memang malah mereka jadi jauh lebih dekat ya kalau aku lihat sekarang. Terus gue mesti marah-marah gitu, mesti jangan, lo nggak boleh sama cewek ini, lo nggak boleh sama Bekti. Bukan dapurnya gue ya gitu. Jadi ya siapa sih yang nggak senang kalau lihat teman bahagia? Apa kita bisa bahagian dia secara sepenuhnya kan belum tentu kan gitu. Jadi ya menurut gue kalau emang dia sekarang lebih bahagia, lebih centil, lebih happy, ya udah sih gitu, biarin aja lah. Malah jauh lebih sering ketemu dibanding aku sama Bekti. Ya itu di luar urusan aku ya gitu. Tapi kan mungkin anak-anaknya juga rindu pengen ketemu sama bapaknya. Dan Bekti kalau misalnya lagi ada plan mau ketemu dengan Bekti dan anak-anak, kalau Dila dan anak-anak, misalnya aku telepon, besok mau kemana lo? Aku mau ketemu Dila, Tendi. Itu aku seneng gitu. Jadi mereka juga sering ada beberapa frekuensi yang menemukan Dila dan anak-anak. Dan pada saat Dila tahu bahwa Bekti akan operasi, nggak ada paksaan sih dari Bekti bahwa Dila harus datang. Dila yang mau sendiri. Bahkan yang aku kaget, anak-anaknya pun juga mau datang untuk temenin dan juga ngeliat ayahnya. Apalagi kan ini hari sekolah ya, anak-anaknya masih mau nunggu sampai malam gitu untuk tindakan besok paginya. Tidak nginep, tapi paling tidak mereka tahu ayahnya akan ada tindakannya. Jadi menurut aku malah kayaknya semenjak si huru hara itu mereka jauh lebih baik ya sekarang ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Tapi sahabatnya yang melihat ada sinyal-sinyal untuk wujud ke sini. Ya udah deh Bo, biarin aja Bo, daripada ntar Bekti kemana-mana gue ribet. Dua-duanya yang penting bisa mikir, dua-duanya jangan sampai ngaco untuk ambil keputusan. Kan ngaco dalam ambil keputusan tuh bisa macam-macam ya gitu. Ada yang emosi, ada yang mungkin bingung dengan hal yang terjadi saat ini gitu. Ya semua manusia pasti punya banyak hal yang bisa terjadi dalam hidupnya. Ya cuman kalau memang dua-duanya bersedia untuk bisa punya hubungan baik lagi, ya udah sih, biar gue juga nggak ribet Bu. Karena nggak bisa bohong yang kita lihat juga. Iya, karena kalau aku perhatiin gini, ini bukan emang cuman buat drama. Awalnya terus terang aku mikir gini, lo berdua pada drama deh, bikin pusing lo, bikin malu.
ya terus terang as a close friend ya gitu, aku bilang lu kemarin lu begini begitu, terus sekarang lu begini, lu maunya apa? Tapi aku pikir gini, namanya manusia yang nggak bisa dibohongin itu kan, yang nggak bisa dibohongin itu hati nurani. Kalau misalnya mereka berdua punya hati yang sama, mau memperbaiki, mau jalanin lagi, ya udah, asal lu jangan bercanda dengan keputusan yang udah diambil. Gitu. Soalnya kita juga kalau ngeliat temen gak bahagia kan, kayaknya lupa-lupaan Pak. Kalau Bekti inget, aku siap ketemu adanya nyemprot mulu. Apa Bekti bilang gini, Tendi lo nggak capek nyemprot gue mulu? Lo juga nggak nyampe ya bikin gue ribet mulu? Aku bilang gitu ya. Tapi ya paling nggak yang aku perhatiin sih dua-duanya memang berusaha punya hubungan yang baik lagi. Mau kedepannya seperti apa aku udah nggak tahu ya. Cuman yang paling tidak bisa dipungkiri adalah mereka pengen bahagia bersama dengan anak-anak. Ya udahlah. Asal berdasarkan dengan keyakinan masing-masing, agama masing-masing, pertanggung jawabannya masing-masing. Operasi sih Dila hadir ya. Cuma kan tindakan operasinya baru Rabu pagi tadi tuh. Aku lupa sekitar jam 11 atau jam 12 gitu ya. Dila ada di sana, aku nggak kesana karena ya waktu itu lagi operasi dia nggak bisa lihat gue juga ya. Hari-hari juga dia lupa sama gue kadang-kadang. Jadi pas aku tahu ada Dila, kita juga saling update sama Roy, manajernya sama Dila. Jadi ya semuanya udah terkendali ya udah. Ini aku tadi baru WhatsApp ke Dila, Dila gimana? Udah sadar tapi belum sepenuhnya. Kayaknya memang itu nggak cepet langsung pulih ya, karena bukan operasi. Kalau aku sih ngeliatnya bukan operasi kecil, karena kan mesti ada bedah di sini kan gitu. Apalagi area muka. Jadi ya menurut aku memang perlu waktu untuk bisa pemulihan. Jadi memang nggak bisa dapat info dari Roy manajer, memang agak banyak sih. Bentuknya seperti apa itu aku nggak layak untuk memperlihatkan. Tapi paling tidak cukup lumayan mengganggu sih sebetulnya kalau itu ada di sekitar pembuluh sini ya, tapi ya paling tidak bersyukur udah diangkat lagi. Untuk melihat sosoknya Bekti dengan semua yang sudah dia jalani dengan penyakit yang tadi tambah serius, dengan kekuatan sosok itu melihat dia mungkin ini kalau menurut Bekti ya yang aku lihat ini kayaknya operasi kecil sih kalau menurut Bekti, karena operasi yang lebih besar dari itu udah dia jalani. Dan memang waktu pas dia udah terganggu tuh dia ada yang rasa gini, udah cepetan diambil. Tapi pada saat mendekati hari H dia emang agak ciut, dia agak takut. Aku agak takut ya Tendi, kayak gitu. Ya mungkin operasi lagi kali ya, dia juga kan sesadar nggak sadarnya dia tetap aja nih ada tindakan lagi. Terus gue bilang udahlah, daripada lu bikin ribet orang, gue ngomong malu keras mulu, lu nggak denger. Aku sama dia mesti ada nggak bisa sayang aku sama dia. Kalau ngomong kenceng tuh baru sayang. Daripada lu budek mulu, bintang mulu, gue ribet, orang jijik aku gitu. Si Tendi, lu diam lagi deh. Ya bu, gitu. Kalau sama dia jangan diginin, aduh dia cepet sembuh, kelunjak. Ya tadi malam dia gitu, tadi aku cuma agak takut. Udah deh, jangan manja lo, lu mau budek mulu, lu mau bintang mulu. Orang-orang serakso kayak orang kampung lo, kata gue. Ya deh bu. nurut kalau begitu ya. Nurut. Iya. Tapi lebih selektif juga nggak sih pilih job ke depannya? Harusnya sih ya, kalau soal pilih pekerjaan itu kan juga bukan wewenang aku. Pasti Bekti, keluarganya dan juga manajemennya jauh lebih tahu, terutama kondisi fisiknya Bekti. Dan menurut aku manajemennya Bekti juga sudah cukup sangat memfilter semua pekerjaan sih. Bekti nggak kayak dulu, kalau Bekti bisa maraton abis ini A, tengil kan, oh aku pasti kerja ini A, abis ini B, abis ini C, mau dibayar nggak dibayar pokoknya dia full satu hari. Tapi sekarang udah bukan masalah kita mensosialisasikan pekerjaan kita di media, tapi sudah saatnya kita memfokuskan kesehatan kita supaya dia juga tahu bahwa prioritas dari semuanya adalah diri kita sendiri. Ya itu, makanya begitu palingnya misalnya sekali ada syuting udah cukup gitu, dia udah nggak bisa fokus kayak dulu karena kan dia sendiri juga yang capek nih gitu. Nah cuman nyebelinnya gitu kayak tadi gue cerita, kalau dia lagi males kayak gini, aduh kayaknya aku pusing deh, nah itu gue nggak tahu tuh beneran apa enggak tuh.